Begitu Tuhan lihat mereka bertobat sungguh-sungguh menyingkirkan semua ilah mereka, Alkitab berkata, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesusahan mereka. Jangan merendahkan, jangan anggap enteng ya orang yang miskin atau orang yang kaya, karena status sosial itu bukan persyaratan untuk dipakai Tuhan sebagai pemimpin. Pahlawan yang sesungguhnya menurut saya adalah anak perempuannya Yefta. Lebih hebat lagi karena namanya tidak diberikan pada kita. Bagaimana Yefta invest dalam hidupnya anak ini sehingga dia bisa menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Saya kasih judul dari pecundang menjadi pemimpin yang hebat, from loser to leader. Ini cerita tentang Yefta. Dalam poin-poin yang saya ambil sebentar, saya membandingkan Yefta dengan pemimpin-pemimpin lain untuk mendapatkan poin yang saya mau bagikan pada saudara. Sebelum saya membandingkan ini antara Yefta dengan Abimelek, yang menyentuh saya ada di satu ayat di Hakim-Hakim 10 ayat 16. Waktu itu orang Israel dikatakan berbuat jahat lagi, nyembah ilah lain lagi, terus mereka diserahkan pada bangsa Amon. Terus mereka teriak-teriak pada Tuhan, Tuhan bebaskan kami, Tuhan lepaskan kami, Tuhan tolong kami. Tuhan bilang pada mereka, kamu kan sudah meninggalkan aku tak tolong bebaskan dari suku Median, dari bangsa Filistin, dari orang Kanaan, kamu meninggalkan aku lagi. Sekarang sana minta tolong sama ilah-ilah yang lain itu. Ya, kenapa kamu datang pada saya? Orang Israel kemudian nangis bilang, Tuhan, kami betul-betul sudah salah, minta ampun. Terus mereka singkirkan semua ilah-ilah mereka. Ya, di ayat 15. Begitu Tuhan lihat mereka bertobat sungguh-sungguh menyingkirkan semua ilah mereka, Alkitab berkata, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesusahan mereka. Memangnya Tuhan tidak lihat kesusahan mereka? Tuhan lihat kesusahan mereka, ditindas oleh bangsa Amon, dia lihat. Tapi begitu mereka menyingkirkan ilah-ilah mereka, begitu disingkirkan semua, ya, maka Tuhan tidak hanya melihat dengan matanya, tapi dia tidak bisa nahan lagi. Hatinya Tuhan ingin segera bertindak menolong umatnya karena ilah-ilahnya diinggirkan. Nah, zaman sekarang tentu juga banyak yang kita puja, yang kita utamakan dalam hidup. Ya, yang buat hati Tuhan tergerak dan dikatakan Tuhan tidak bisa nahan lagi hatinya. Pada saat ilah-ilah itu diinggirkan, Tuhan rasanya tidak tahan lagi. Pengen nolong kita dari kesusahan yang kita alami. Saya mau bandingkan pertama kali antara Yefta dengan Abimelek. Saya beri judul perbedaan Yefta dan Abimelek ini, leadership is a choice. Kepemimpinan itu pilihan. Dua-duanya punya background yang sama, tapi ujungnya beda. Yefta menjadi pemimpin yang luar biasa, Abimelek terpuruk, hancur-hancuran hidupnya, habis-habisan, ya. Bahkan matinya juga kejatuhan batu, ditusuk oleh stafnya sendiri, ya. Yang pertama, no blame game. Dua-duanya dilahirkan oleh seorang ibu yang mungkin bukan istri kelas pertama. Artinya ibunya Abimelek dikatakan adalah concubine, gundik, selir, atau apapun juga, ya, tinggal di Sikem. Ibunya atau mamahnya Yefta lebih parah lagi, disebut harlot, disebut sebagai pelacur.
Jadi dua-duanya dibesarkan, nama ibunya mungkin tidak seharum yang seperti mereka harapkan. Poin saya adalah tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya. Banyak kali kita bilang, wah saya tidak bisa sukses, tidak bisa berdampak, leadershipnya tidak bisa efektif karena apa ya? Karena orang tua saya dianaktirikan, mama saya gini, papa saya gini, tidak bisa. Ya. Dua-duanya, baik Abimelek maupun Yefta, ya, mengalami masa yang sulit karena ibunya bukan istri yang pertama, bukan hidupnya tidak bahagia sebagai istri kelas 1, ya, bahkan disebut selir, satunya disebut harlot, artinya pelacur. Poin kedua tentang leadership, no excuse. Dua-duanya dibesarkan di dalam suasana abuse, mungkin mereka disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Tidak boleh dapat warisan apa-apa, ya. Kita lihat Abimelek, dia mau mulai bisnisnya, dapat uang 70 shekel dari paman-pamannya, ngambil uang dari tempelnya, tempat pemujaannya Baal, Berit, ya. Dia tidak punya apa-apa untuk mulai. Tapi demikian juga dengan Yefta, dia juga tidak punya apa-apa, tidak dapat warisan, disingkirkan, ya. Jadi sama-sama miskinnya, tidak punya modal apa-apa. Jadi orang tidak bisa punya excuse, wah lah saya soalnya dari tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya fasilitas ini lain dengan dia. Tidak bisa. Leadership is a choice. Ya, saudara miskin, tidak miskin, kondisi apapun jangan dijadikan excuse untuk Tuhan tidak pakai saudara. Untuk leadership saudara tidak maksimal dampaknya. Ya, yang ketiga. Apa yang kita pelajari membandingkan antara Abimelek dengan Yefta? Yefta mampu merubah kesakitannya menjadi aset buat memuliakan Tuhan. Jadi kita perbedaannya begini. Waktu Abimelek pergi, ya, dia hire orang-orang yang worthless and reckless. Worthless itu artinya tidak punya apa-apa, tidak berharga. Reckless itu artinya orang begundal, ya, orang yang dursila. Sedangkan Yefta dikatakan dia hanya dikelilingi oleh orang-orang yang worthless saja, yang mungkin miskin, tidak punya apa-apa, ya, mungkin homeless dan segala macam. Yefta mampu, ya. Ini sambung ke bagian yang keempat. Yefta mampu memberi makna. Jadi orang-orang yang miskin, orang yang punya nasib sama seperti Yefta, disingkirkan, di-abuse, tidak punya apa-apa, mengidentifikasikan diri mereka dengan Yefta. Yefta memberi komunitas, sense of community kepada orang-orang yang susah hidupnya ini. Sedangkan Abimelek, dia memanfaatkan orang-orang ini untuk berbuat jahat. Membunuh 69 anaknya Gideon. Ya. Jadi beda. Yang satu si Yefta, dia bisa merubah sakitnya menjadi daya tarik. Ya, kemiskinannya, penderitaannya, diusir saudaranya, ditolak oleh lingkungannya, ya. Itu menjadi daya tarik buat orang-orang lain yang susah untuk mendekat ke dia. Dan dia menaungi mereka, memberi makna pada hidup mereka. Sedangkan Abimelek, dia mendatangi orang-orang yang dursila, orang-orang nekat, petualang-petualang jalanan, ya, begundal, kemudian dimanfaatkan, bukan diberi sense of community, dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Jadi ini bedanya antara dua orang ini. Mereka semua punya teman yang sama, yang miskin, tapi satunya dia mampu menarik orang ini dan memberi makna, sedangkan yang satunya memanfaatkan orang-orang ini untuk kepentingannya sendiri. Yang kelima, promotion itu datangnya dari Tuhan. Yefta itu dipromosikan oleh para penatua Gilead atas tuntunan Tuhan. Sedangkan Abimelek itu mempromosikan dirinya sendiri. Ya, jadi tidak pernah bagus kalau kita promosikan diri kita sendiri. Tapi Yefta dipromosikan oleh para penatua Gilead. Yang keenam, healing and restoration itu dimulai dari diri sendiri.
Yefta memilih jalan mengampuni. Ya, waktu penatua datang lagi, mereka ngaku salah, diampuni. Tapi Abimelek memilih jalan balas dendam. Jadi awalnya sama, ibunya dua-dua tidak enak keadaannya. Satunya gundik, satu pelacur. Tapi ujungnya beda sama sekali. Yang satu ambruk, hancur, ya tidak dianggap. Yang satunya menjadi pemimpin besar yang kemudian dicatat di Ibrani, dicatat di 1 Samuel. Saya mau bandingkan antara Yefta dengan Gideon. Kenapa saya bandingkan dua orang ini? Karena hanya dua orang ini yang disapa oleh Tuhan, "You are a mighty warriors." Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Di pasal 11 ayat 1, ya, dan juga di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, waktu malaikat Tuhan menampakkan diri pada Gideon, dia menyapa, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Kalimatnya sama, hanya di dua orang ini. Jadi menarik untuk dibandingkan. Kalau tadi opposite, jalannya awalnya sama secara fisikal, ujungnya beda sama sekali. Kita mau lihat ada 5 don't, 5 pantangan belajar dari dua orang ini. Ya. Yang pertama, pantangan untuk merendahkan status sosial orang. Jangan merendahkan, jangan anggap enteng ya orang yang miskin atau orang yang kaya, karena status sosial itu bukan persyaratan untuk dipakai Tuhan sebagai pemimpin. Yefta itu miskin, terbuang, ditolak saudara-saudaranya. Gideon datang dari keluarga yang kaya. Pada saat dalam kesulitan, bapaknya melindungi dia, membentengi, pasang badan. Opposite sama sekali. Tapi dua-duanya menjadi legenda. Dihormati oleh Samuel di 1 Samuel 12. Dan dihormati di perjanjian baru di Ibrani pasal 11. Ya, bisa kaya, bisa miskin. Kalau kita meresponi dengan benar, Tuhan bisa pakai. Nomor 2. Don't be deceived by the first few steps. Ya, jangan tertipu oleh tampilan beberapa langkah awalnya. Waktu Tuhan menyebut Yefta pahlawan gagah perkasa, Yefta sedang sibuk mimpin orang-orang yang terbuang ini. Ada yang bilang Yefta ini kayak Robin Hood. Ya, mungkin dia ngerampoki orang-orang kaya untuk nolongi orang miskin. Tapi tidak ada komentar negatif tentang itu. Ya, ini hanya kemungkinan saja. Kemudian Gideon waktu ditemui Tuhan dan diberi kalimat itu, dia sedang sembunyi, ketakutan. Yang satunya sedang perang dengan berani, satunya sedang ketakutan. Dua-duanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang penting bukan pada saat Tuhan menemui saudara. Yang penting adalah apa yang sudah buat setelah sudah ketemu dengan Tuhan. Ya, saudara bisa ditemui Tuhan pas keadaannya frustasi. Ada yang bisa ketahui orang ditemui Tuhan pas mau bunuh diri, hilang semangatnya, ditemui Tuhan sedang ketakutan dan segala macam. Tidak penting itu. Tuhan nemui siapapun, kapanpun juga. Yang penting adalah apa yang sudah buat setelah ketemu Tuhan itu. Ya. Yang ketiga, jangan anggap enteng the power of your words. Ya, di dalam kata-kata saudara ada kuasanya. Yefta itu menerima acknowledgement dari Tuhan. Jadi waktu dia disebut pertama kali, Yefta pahlawan gagah perkasa, memang dia sudah pemimpin. Walaupun yang dipimpin orang-orang miskin, worthless, tapi dia mimpin. Ya, orang-orang datang pada dia, identifikasi dengan dia. Jadi acknowledgement itu penting. Saudara acknowledge orang yang saudara pimpin, acknowledge pemimpin yang lain itu penting. The power of your words membuat orang, buka jalannya orang untuk berdampak lebih besar lagi. Tuhan menemui Gideon waktu dia ucapkan you are a mighty warrior, pada saat dia belum jadi mighty warriors. Jadi yang Tuhan kerjakan bukan acknowledgement pada Gideon, tapi encouragement. Encouragement juga penting, bisa membuka jalannya orang. Gideon yang tadi sembunyi, dampaknya bisa luas. Jadi yang saya mau ingatkan, jangan sampai lupakan the power of your words untuk dua hal ini. Satu, acknowledge orang. Ya,
bukan manis-manis mulut. Acknowledge orang. Orang yang betul-betul berani memimpin dengan baik. Itu anakmu, itu saudaramu, itu staf, anak buah, pemimpin lain. Beri acknowledgement. Acknowledgement yang tulus. Buka jalan orang itu untuk dampaknya makin besar. Yang kedua, encouragement. Orang yang belum punya potensi tapi belum keluar semua, diberi tulus encouragement. Tuhan bisa pakai, Tuhan akan pakai, ya. Maka itu akan buka jalannya untuk impact yang lebih besar. Yang keempat, don't judge, jangan menghakimi, ya. Tuhan bekerja pada tiap individu beda-beda. Tidak seperti semua harus seperti Tuhan bekerja dengan hidup saudara. Pada saat Yefta mendengar omongannya para penatua yang dipakai oleh Tuhan, dia langsung percaya. Ya, hatinya leaning untuk percaya pada Tuhan dan para pemimpin ini. Gideon minta beberapa tanda. Ya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan urusan masing-masing beda-beda. Dua-duanya dipakai Tuhan dan mencetak sejarah. Kita tidak perlu hakimi, Gideon kurang iman, atau Yefta itu gampang percayaan. Tidak usah ngakimi, karena Tuhan berurusan dengan tiap pribadi beda-beda. Saudara tidak perlu pengen jadi seperti orang lain. Tuhan berurusan dengan saudara dengan khas juga. Ya, be yourself dan jangan menghakimi orang. Yang terakhir, don't compare. Ya, jangan membanding-bandingkan pemimpin, karena sukses itu macam-macam tampilannya, tapi legasinya tetap sama. Yefta dikatakan menghancurkan 20 kota orang-orang Amon. Ya. Tapi kemudian dia dikatakan juga bahwa bangsa Amon tunduk kemudian, ya, tunduk kepada bangsa Israel. Gideon dikatakan waktu dia ngejar 15.000 yang kemudian kocar-kacir, sudah bunuh 120.000 tentara musuh, ya, orang Median dan Amalek. Dan kemudian dampaknya apa? Orang Median juga tunduk. Orang Median tunduk sepanjang hidupnya Gideon, orang Amon tunduk sepanjang hidupnya Yefta, ya. Kita tidak usah banding-bandingkan mana yang lebih hebat. Ini 20 kota lebih hebat atau 120.000 lebih hebat. Suksesnya orang bergantung kepada Tuhan, tapi yang penting musuhnya subdue di kaki Tuhan. Amon subdued, Median subdued. Saya mau bandingkan Yefta dengan Daud. Kenapa saya bandingkan Yefta dengan Daud? Karena ada kemiripan. Pada saat Yefta terusir, tersingkir, ya, ke top, maka orang-orang susah, orang-orang yang tertekan kumpul ke dia, merasa dapat pengayoman, punya nasib sama dengan pemimpinnya. Daud juga sama. Waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, di gua Adulam, dia tinggal. Kemudian orang-orang yang bitter, orang-orang susah, ada 400, kumpul semua kepada Daud. Jadi punya pengalaman yang mirip, maka saya bandingkan. Jadi yang pertama sudah saya katakan tadi, 400 orang, 1 Samuel 22. Dikatakan losers, orang-orang yang punya utang, orang-orang yang misfit, ya, embittered, pahit dan segala macam, disingkirkan, outcast, datang kepada Daud dan menjadikan dia pemimpinnya. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 11, a gang of scoundrels, orang-orang worthless, ya, datang dan menjadikan Yefta pemimpin mereka. Jadi sama-sama orang-orang susah, orang-orang yang backgroundnya jelek berkumpul di sekitar Daud dan di sekitar Yefta waktu dua orang ini terbuang. Dua-duanya mengalami hal yang sama, challenge menumbuhkan kepemimpinan mereka. Kalau sudah lihat Daud, ya, lihat Yefta juga, kepemimpinannya tuh mateng, jadi mateng karena pada saat mereka terbuang, ditolak, menghadapi masalah yang besar. Tantangan menumbuhkan kepemimpinan mereka, ya. Yang kedua, compassion. Dua orang ini punya compassion yang tinggi. Kalau misalnya saudara punya masa kecil yang tertolak, susah, pengennya mungkin punya teman-teman yang hebat, yang terkenal, yang pinter dan segala macam. Tapi Daud justru menerima orang-orang yang seperti ini, yang distress, yang terluka, yang miskin. Demikian juga Yefta. Jadi yang pertama challenge, yang dua
compassion. Sama-sama dua orang ini. Yang ketiga, komitmen. Komitmen mereka kepada orang yang dipimpin. Ya, misalnya sudah diangkat dari Raja Israel, Daud tidak pernah meninggalkan orang-orang ini. Ini orang-orang diangkat jadi perwira-perwiranya. Demikian juga Yefta terus berjalan kemanapun dengan orang-orang ini. Komitmen dua orang ini kepada orang yang dipimpinnya menghasilkan satu tim yang berani mati. Berapapun harganya dibayar supaya misinya tercapai. Orang-orang ini berani mati untuk Daud. Demikian juga orang-orangnya Yefta. Karena komitmen pemimpinnya kepada anak buahnya. Yang keempat, saya mau bandingkan Yefta dengan pendekatan Tuhan. Ya, bukan dia Tuhan, bukan. Tapi pendekatan interaksinya dia dengan orang-orang yang berlawanan dengan dia. Leaders as coaches. Pemimpin sebagai coach. Yang pertama, empowering response. Jadi pemimpin yang jadi coach ini kalau dimintain apa-apa oleh orang-orang yang sekitarnya, dia ngeresponnya dengan respon yang empowering. Waktu Tuhan mendengar orang Israel minta, Tuhan tolong di pasal 10 ya. Ayat 13 Tuhan berkata, dia melontarkan pertanyaan. Coach itu biasanya menolong orang dengan pertanyaan supaya orang yang punya persoalan refleksi. Itu empowering. Ya. Tuhan bilang, bukankah kamu sudah menolak aku? Betul nggak? Coba pikir. Suruh mikir sendiri. Ya, itu refleksi. Kenapa kita punya pertanyaan refleksi tiap minggu? Karena itu will empower you untuk berpikir ke dalam dan menemukan jawabannya. Yefta juga responnya sama. Bukankah kamu membenci aku? Kamu mengusir aku dari keluargaku. Bukankah demikian? Membuat para pemimpin Gilead kemudian refleksi, berpikir, what have we done? Apa yang sudah kita buat selama ini? Jadi sebagai pemimpin yang coach juga, kalau ada orang minta nasihat, orang tanya apa-apa, jangan langsung jawab. Kembalikan dengan pertanyaan yang buat orang yang bertanya berpikir kembali. What have I done? Yang kedua, Tuhan dan juga sama Yefta fokus kepada goalnya. Ya, goal bukan untuk dirinya, tapi goal untuk orang yang diajak ngomong ini. Baik Tuhan maupun Yefta pengen orang yang diajak ngomong ini nyadari kesalahannya dan bertobat. Dan dua-duanya bertobat di pasal 10, 15, pasal 11 ayat 8. Yang ketiga, memimpin dengan kasih. Kasih itu apa? Minggirkan egonya. Kalau egonya ada, Tuhan bilang, kamu sudah bolak-balik ditolong. Sana minta tolong Allah yang lain aja. Kenapa balik ke sini terus kalau sudah kepepet? Yefta juga bisa bilang begitu. Urusanmu sendiri. Tapi love itu menyingkirkan ego. Dia bilang oke. Bahkan Tuhan dikatakan, Tuhan tidak bisa nahan hatinya melihat kesusahan orang Israel. Love is amazing. Kasih Tuhan dan juga kasihnya Yefta. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas kepemimpinannya Yefta. Ada beberapa kualitas kepemimpinannya Yefta. Yang pertama, dia pemimpin yang bijaksana menurut saya. Sebelum perang atau apa-apa, dia coba untuk diplomasi dulu. Jangan sampai ada darah yang tertumpah. Jadi dia pemimpin yang menurut saya bijaksana. Tidak asal Tuhan di atas saya, kita sudah menderita sekian lama, yuk perang, gitu ya. Tapi dia mencoba diplomasi. Kalau bisa tanpa pertumpahan darah, kenapa harus pertumpahan darah? Kedua, dia pembelajar yang ulung. Waktu dia kirim utusan, dijawab oleh Raja Amon, dia jelaskan lagi, dia tahu persis sejarah God's hands, aktivitas Allah dalam sejarah, dia tahu persis. Sudah pikir ini anak pelacur mana bisa sekolah, ya, anak terbuang, anak miskin, anak haram segala macam. Bagaimana bisa dia belajar banyak hal? Tapi dia tahu persis, dia jelaskan kepada Raja Amon, tidak, kami tidak pernah ngambil punyamu. Ya, ini sejarahnya, Tuhan bertindak, kita muter ke sana dan segala macam dan segala macam. Sudah 300 tahun tidak ada yang protes, kenapa kamu protes? Ini orang pembelajar luar biasa, tidak jadi alasan bahwa orang itu miskin atau anaknya pelacur atau backgroundnya apa untuk tidak belajar. Semua pemimpin harus menjadi pembelajar ulung. Yang ketiga, dia passionate leader.
Setiap ada opportunity dia declare. Menjawab pertanyaannya Amon, dia sisipkan. Tuhanku itu luar biasa. Dia yang memberikan tanah ini kepada kami. Kenapa kamu tidak minta sama Tuhanmu sendiri? Kenapa mau ngerebut tanah kami? Jadi dalam setiap kesempatan declare the greatness of God. Ya, ini jadi pelajaran buat kita. Ya, mau beli es krim, mau belanja supermarket, mau ngasih konseling orang, mau ngapain saja, cari kesempatan declare the greatness of God. Yang keempat, dia penuh dengan Roh Kudus. Di ayat 29 dikatakan penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kelima, dia trustworthy leaders. Omongannya bisa dipegang. Walaupun resikonya tinggi, harganya mahal, tapi omongannya bisa dipegang. Ya, kalau pemimpin tidak bisa pegang omongannya, tidak ada yang bisa dipegang yang lain. Banyak orang keliru. Dia pikir kalau dia itu hebat, pinter, kaya, dan segala macam. Tapi omongannya kadang A, kadang B, kadang C. Orang akan memahami tidak. Orang pegang omongan pemimpin, ya, untuk menjadi pemimpin yang trustworthy. Yang keenam, a committed family man. Nanti saya akan jelaskan. Memang ibunya seorang prostitute, Alkitab berkata, tapi dia make commitment. Satu-satunya anak gadisnya akan menjadi seorang pemimpin perempuan yang bijaksana, yang luar biasa, dan dia berhasil dalam hal itu. Ya, is good, great family man, a good father. Terakhir saya membandingkan Yefta dengan Tuhan Yesus. Ya, sangat inspiring leadership path, perjalanan kepemimpinan dua orang ini. Yang pertama, dua-duanya waktu lahir menjadi celaan. Ya, Yesus lahir katanya dari Virgin Mary, orang menduga macam-macam. Yefta juga sama, namanya pelacur. Yang kedua, Yefta ditolak, diusir saudaranya Yesus. Kalau baca juga awal-awalnya, saudaranya tidak ada yang percaya sama dia. Bahkan di Nazaret, tetangganya, omnya, semua segala macam tidak percaya pada dia, maka tidak ada mujizat, kata Tuhan Yesus. Ya, yang menyerahkan Yesus, ya saudara sebangsanya. Ya. Yang ketiga, reputasi dari orang-orang di sekelilingnya. Yesus dikritik, kenapa kamu makan sama pemungut cukai, sama orang berdosa dan segala macam. Yefta kelilingnya juga orang seperti itu. Jadi apa yang dijalani Yefta hampir mirip dengan apa yang dijalani Tuhan Yesus dalam perjalanan kepemimpinannya. Yang keempat, hasil yang dihasilkan, impact-nya, legasinya. Yesus dengan kematiannya membebaskan semua orang yang percaya dari dosa. Deliverance, bebas. Ya, Yefta juga sama. Ya, lewat perjuangannya, pengorbanannya, bangsa Israel bebas dari orang-orang penjajahan Amon. Dan yang kelima, dua-duanya membayar harga yang mahal. Yesus bayar dengan dirinya sendiri, disalibkan. Yefta yang dia korbankan apa? Family life. Ya, keturunannya tidak ada lagi. Karena anak perempuannya akan melayani di kemah suci dan tidak menikah. Dan dia tidak punya keturunan yang lain, tidak punya anak perempuan lain, laki lain, tidak ada lagi. Ya, maka dia korbankan family lainnya untuk membebaskan bangsanya. Pertanyaan refleksi. Kemampuan Yefta dalam mengelola secara rohani, secara mental. Dia ditolak saudara-saudaranya, dihina oleh masyarakat sebagai anak pelacur, tidak dapat warisan dari keluarganya. Justru kemudian menjadi daya tarik untuk orang-orang yang punya pengalaman dan nasib serupa untuk ikut dia, untuk mendekat dia, untuk menjadikan dia pemimpin bagi mereka. Ya. Dan inilah kemudian hari, ya, yang membuat dia bisa menjadi pemimpin yang berdampak karena dukungan orang-orang ini. Pertanyaannya, apakah ada pengalaman yang menyakitkan dalam hidup saudara? Ya, tertolak, dihina, bangkrut, ya, diperlakukan semena-mena, atau mengalami pengalaman yang tidak enak, keuangan, keluarga yang berantakan, anak yang sulit diatur, segala macam, ya, diperlakukan tidak adil di rumah dan segala macam. Yang Tuhan sudah atau bisa pakai untuk menarik orang-orang yang punya pengalaman serupa untuk datang dan mengalami transformasi lewat hidup saudara. Ada enggak pengalaman seperti itu? Saya beberapa kali dengar kesaksian ada orang yang keluarganya berantakan, hampir cerai,
kemudian Tuhan tolong, dan sekarang banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, pengen mendekat ke dia dan kemudian dilayani dan Tuhan dimuliakan. Pertanyaan saya, ada enggak dalam pengalaman saudara? Baik Tuhan sudah pakai atau belum, tapi ada enggak pengalaman yang sulit seperti yang dialami Yeftah? Baik itu masa kecil, masa remaja, kapanpun juga. Keuangan, keluarga, apapun juga pelayanan yang membuat orang-orang attracted. Nggak tahu ceritanya penuh, tapi Tuhan bawa mendekat dalam hidupmu untuk kemudian engkau layani dan mengalami transformasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pahlawan yang sesungguhnya menurut saya adalah anak perempuannya Yeftah. Lebih hebat lagi karena namanya tidak diberikan pada kita. Jadi namanya kita tidak tahu, tapi dia seorang gadis belum menikah, mungkin remaja. Ya bisa aja umurnya 14, 15 tahun, 13 tahun, 16 tahun, kita tidak tahu. Ya, dia remaja, dia perempuan, dia anaknya Yeftah. Buat saya dia adalah pahlawan yang sesungguhnya. Bagaimana Yeftah invest dalam hidupnya anak ini sehingga dia bisa menjadi pahlawan yang sesungguhnya. A young girl, yang seorang gadis belia, melengkapkan kemenangannya Yeftah. Dia kayak memeteraikan kemenangannya Yeftah. Pertama, dia, gadis ini adalah pemuja, admire, cheerleaders buat ayahnya, buat pemimpinnya yang adalah ayahnya sendiri. Waktu saya lihat ini saya bertanya, how about your children? Anak saudara, ya anak laki, anak perempuan, apakah mereka menjadi cheerleaders? Ya, apakah mereka menjadi admire saudara sebagai pemimpin dalam keluarga? Ini pertanyaan refleksi yang penting. Apakah saudara ya menjadi cheerleaders, menjadi admire pemimpin saudara, atau ayah saudara, orang tua saudara? Ini pertanyaan refleksi. Tapi Yeftah mendidik anak gadis ini demikian rupa, ya, sehingga begitu dia pulang ke rumah, yang cheering pertama kali, yang nyorain pertama kali, yang mendeklarasikan menangnya pertama kali adalah anak perempuannya. Waktu dia sedang bingung, anak perempuannya yang cheering dia untuk setia pada Tuhan. Yang kedua, she was an encourager. Ya, dia pendorong yang kuat untuk ayahnya. Waktu ayahnya susah karena lihat dia yang keluar, anak ini bilang, Papa perlu kerjakan apa yang Papa sudah katakan pada Tuhan. Dia mikirkan apa yang terbaik buat papanya. Dia dorong papanya, stay strong Papa. Kerjakan apa yang Papa sudah janjikan pada Tuhan. Ketiga, love-based leadership. Ya, dia didik anaknya demikian rupa sehingga anak gadis ini mengasihi papanya demikian rupa dan ingin apa yang terbaik buat papanya. Dia bilang, yang penting Papa ngambil keputusan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kepemimpinan berdasarkan kasih selalu mikirkan apa yang terbaik buat orang yang dipimpinnya dan apa yang terbaik buat orang yang memimpinnya. Seperti Tuhan Yesus di Yohanes 13 ayat 1 mengatakan, Yesus mengasihi mereka sampai kepada ajalnya. Ya. Love-based leadership. Anak ini ngerti walaupun masih remaja. Yang keempat, she pursue her higher call. Ya, panggilannya yang lebih tinggi dari sekedar sukses di dunia ini. Dia rela bayar harganya untuk kedamaian negerinya. Dia bilang, oke, just give me 2 months. Ya, berikan aku 2 bulan. Aku akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Higher call. Mengejar panggilan yang lebih tinggi daripada sukses di dunia. 5, dia seorang perempuan yang bijaksana. Dia ngerti dari mana dia tahu kira-kira tahu-tahu minta 2 bulan. Untuk apa 2 bulan? Dia katakan berikan aku 2 bulan. Dia sudah hitung ya.
untuk mempersiapkan dia memasuki season baru, melayani di tabernakel. Dia butuh nyiapkan mentalnya, dia butuh nyiapkan teman-temannya, komunitasnya, ya. Setelah dia pergi, bagaimana mereka tetap akan flourish komunitasnya dia. Maka 2 bulan berkumpul dengan teman-temannya. Jadi seorang perempuan muda yang sangat bijaksana. Dan yang keenam, dia memeteraikan, ya, dan memperpanjang legasinya Yefta. Setelah hari itu, ya, bahkan berpuluh-puluh tahun kemudian, mungkin ratus tahun kemudian, tiap tahun gadis-gadis di Israel memperingati saat anaknya Yefta menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi legasinya Yefta mestinya berhenti ya zamannya Yefta, 6 tahun kemudian selesai. Tapi sejak itu diperingati tiap tahun oleh karena anaknya. Ya. Jadi yang sukses memperpanjang, yang diingat oleh generasi anak-anak muda, gadis-gadis muda, 100 tahun kemudian, yang diperingati siapa? Bukan Yeftanya, anaknya Yefta. But that's okay. Karena yang invest dalam anak perempuan ini adalah Yefta. Yefta tidak masalah disebut namanya, tidak masalah. Tapi anaknya diingat dan dijadikan contoh buat 100-200 tahun kemudian. Setiap anak gadis melihat bagaimana ada pemimpin muda remaja, ya, yang mengasihi ayahnya demikian rupa, cheerleaders buat pemimpinnya, buat ayahnya, encouragers buat ayahnya, leadership, love-based leadership, ya, bijaksana. Buat anak-anak muda gadis 100 tahun kemudian semua ingat, I want to be like her. Ya, higher call, melayani Tuhan, I want to be like her. Orang semua ingat walaupun tidak ingat namanya. Tapi ini membuat hatinya Yefta sukacita. Walaupun namanya mungkin tidak disebut tiap tahun, tidak. Ya, tapi dia sudah invest dengan benar. Invest di anak gadis satu-satunya ini. Sehingga dampaknya ratusan tahun kemudian, berapa banyak mungkin jutaan anak-anak gadis ingin jadi seperti anaknya Yefta. Investasi saudara hari ini kemana? Apakah seperti Yefta? Dia mungkin berhasil. Lain seperti Gideon. Yefta berhasil di medan perang. Ya, tapi dia juga berhasil mendidik satu-satunya anak perempuannya. Mungkin secara dunia dia kehilangan. Tapi secara surga dia tidak kehilangan, bahkan memperoleh banyak lagi. 100-200 tahun kemudian, setiap anak gadis di Israel selama 4 hari ingat tentang pengorbanannya anaknya Yefta, ya, tentang kerinduannya panggilan Tuhan, tentang legasinya, tentang cheerleaders, bagaimana mendukung pemimpinnya, bagaimana encourage pemimpinnya. Yefta tidak diingat, tidak apa-apa. Tapi dia senang karena dia investasi dengan benar hidupnya. 1 orang, tidak apa-apa. Tidak 1000, tidak sejuta orang. 1 orang. Tapi 1 orang kemudian berdampak pada 100-200 tahun, 300 tahun kemudian. Ribuan, jutaan anak gadis remaja pengen seperti anaknya Yefta.